Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bensa dari kelas A2K11 dengan NPM 2023-20004, Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi komunikasi efektif, yaitu komunikasi efektif, komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Tujuan komunikasi efektif itu sendiri adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga tercipta feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Proses komunikasi efektif. Suksesnya proses komunikasi sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang efektif tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor komunikator maupun dari komunikan. Faktor dipengaruhi antara lain: 1. Pesan yang dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Untuk merancang suatu pesan yang dapat menarik perhatian ini, sebaiknya sebagai komunikator harus mencari tahu dulu karakteristik orang yang akan kita beri pesan. Selain itu, komunikator juga harus mempunyai kemampuan sebagai penyampai pesan yang menarik dan mudah dipahami. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti. Sebaiknya pesan disampaikan dengan beberapa metode dan tidak hanya secara lisan. Pesan yang disampaikan dengan melibatkan beberapa panca hanya disampaikan secara lisan. 3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Jadi pesan harus sesuai harapan atau sesuai kebutuhan penerima pesan. Pesan yang disampaikan akan terasa membosankan dan tidak ada arti bagi penerima pesan apabila pesan itu tidak dibutuhkan. Yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan di mana komunikan digerakkan untuk memberikan tanggapan sesuai yang dikehendaki. Solusi pemecahan masalah harus dikemukakan untuk dapat membantu klien keluar dari masalahnya. 5. Pesan yang dirancang disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Untuk merancang suatu pesan yang dapat menarik perhatian ini, sebaiknya sebagai komunikator harus mencari tahu dulu karakteristik orang yang akan kita beri pesan. Selain itu, komunikator harus mempunyai kemampuan sebagai penyampai pesan yang menarik dan mudah dipahami. Komunikasi itu dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut ini. 1. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan tindak lanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. 3. Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menindaklanjuti pesan yang dikirim. Unsur komunikasi efektif. Dalam proses komunikasi, untuk mendapatkan hasil yang efektif perlu diperhatikan unsur-unsur dari komunikasi, yaitu 1. Komunikator pandai menggunakan bahasa, intonasi, simbol, dan mimik yang menarik. Simpati dan empati dari komunikannya. 2. Pesan. Cara penyampaian isi pesan sesuai dengan kebutuhan dan diminati oleh komunikan. Yang ketiga, media sesuai dengan pesan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan komunikan. 4.
Perhatikan gangguan-gangguan yang mungkin akan menghambat proses komunikasi. Yang kelima, komunikan, latar belakang, dan lain-lain. Yang keenam, pengaruh atau umpan balik yang diharapkan atau tujuan penyampaian pesan. Keenam unsur komunikasi harus saling berhubungan dalam menyampaikan pesan agar dapat menjadi komunikasi yang efektif. Prinsip dasar dari komunikasi efektif. Yang pertama dari respect. Respect adalah perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Anda menghargai lawan bicara sama halnya menghargai diri sendiri. Prinsip menghormati ini harus selalu Anda pegang dalam berkomunikasi. Yang kedua ada empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Anda mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik sesuai dengan kondisi psikologis lawan bicara Anda. Yang ketiga, audible atau dapat didengar. Audible mengandung makna pesan yang dapat didengarkan dan dapat dimengerti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu pertama, pesan harus mudah dipahami menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari bahasa yang tidak dipahami oleh lawan bicara. Kedua, sampaikan yang penting, pastikan yang penting. Sederhanakan pesan Anda langsung saja pada inti persoalan. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh Anda, mimik wajah, kontak mata, gerakan tangan, dan posisi badan bisa dengan mudah terbaca oleh lawan bicara Anda. Tunjukkan kesejatian Anda dengan mengoptimalkan bahasa tubuh dan pesan. Yang keempat, gunakan ilustrasi atau contoh karena analogi sangat membantu dalam menyampaikan pesan. 4. Clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan orang yang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Humble atau rendah hati. Sikap rendah hati Anda rendah diri. Rendah hati memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu, dan Anda menjadi pendengar yang baik. Bentuk-bentuk komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi verbal efektif. Berlangsung secara timbal balik. Memiliki makna pesan ringkas dan jelas. Bahasanya yang mudah dipahami. Cara penyampaiannya yang mudah diterima. Disampaikan secara tulus. Mempunyai tujuan dan maksud yang jelas. Memperlihatkan norma-norma yang berlaku. Disertai dengan humor agar tidak terlalu serius. 2. Komunikasi nonverbal. Yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi nonverbal adalah penampilan fisik, sikap tubuh dan cara berjalan, ekspresi wajah, dan juga sentuhan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi efektif yaitu berkomunikasi pada suasana yang menguntungkan, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Pesan dapat menggugah di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.